Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan PJJ walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini. Oke, kali ini saya mau mereview sebenarnya materi minggu lalu. Masih di materi tentang transformasi geometri. Sebelumnya saya sudah memberikan LK atau lembar kerja transformasi geometri dua transformasi geometri, karena kan transformasi geometri itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah translasi, yang kedua itu adalah pencerminan, yang ketiga itu adalah rotasi atau perputaran, yang keempat itu adalah dilatasi. Nah, kemarin saya sudah memberikan apa sih translasi itu, seperti apa contoh gambarnya, kemudian kemarin juga udah diberikan dari gambar kita mendapatkan suatu bayangannya, ada titik kemudian kita cari bayangannya. Nah, kemudian kalian pun mendapatkan matriksnya. Kemudian yang pencerminan pun juga sama. Nah, pencerminan kemarin ada 5 macam kalau nggak salah. Nah, kalian pun mendapatkan gambarnya, gambar pencerminannya, dan juga matriksnya. Nah, kali ini saya mau membahas ulang. Bener nggak sih konsep yang kalian dapat? Gitu. Nah, mungkin ini Bandicam yang saya, video yang saya kasih ini bisa dibagi beberapa part, karena Bandicamnya kan free, jadinya cuma 10 menit. Jadi mungkin nanti videonya agak banyak. Oke, yang pertama kita bahas translasi. Translasi itu artinya kan pergeseran. Berarti dia bisa bergeser ke atas ke bawah kalau dari koordinat geometri. Kalau dia ke kanan, berarti ngomongin ke kanan ke kiri, berarti ngomongin si X. Kalau dia ke atas ke bawah, berarti ngomongin si Y. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada titik A. Mana titik A ya? Titik A. Di sini ada titik A. Kemudian dia mau mengubah ke A aksen. Mana sih? A aksen. Jadi misalkan di sini ada min 10, minus 4. Kemudian dia misalkan digeser ke kanan sejauh 3, berarti ke kanan sejauh 3 misalkan. Ke kanan sejauh 3. Kemudian ke atas sejauh 2, berarti kan nanti di sini adalah aksennya. Berarti nanti kita dapatkan aksennya itu adalah berapa nih? Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 7, minus 1. Karena dia bergeser ke kanan plus 3, ke atas plus 2. Berarti min 10 tambah 3 itu adalah min 7, min 4 tambah 2, ini minus 2 ya. Itu adalah minus 2. Berarti transformasi rumus dari matriks translasi bisa kita rumuskan seperti ini, yaitu tinggal ini A titik awalnya si A X, Y ditranslasikan dengan rumus A, B. A-nya di sini mewakili ke kiri dan ke kanan, atau si X-nya, si B itu mewakili ke atas dan ke bawah, atau si Y-nya nanti akan mendapatkan bayangan A aksen, Y aksen. Nah, berarti caranya tinggal titik-titik si X dan si Y-nya awalnya itu masing-masing ditambahkan dengan pergeserannya. A nanti ditambahkan dengan X, si B-nya ditambahkan dengan Y. Itu adalah matriks dari translasi. Contohnya, jadi kalian nggak mesti gambar dulu. Kalau kemarin kan kita berangkat dari gambar, kemudian kalian mendapatkan bayangan dari suatu titiknya. Nah, setelah kalian mendapatkan matriksnya, berarti kalian udah nggak mesti gambar lagi. Kalian tinggal menggunakan rumus dari matriks translasi.
Nah, di sini contohnya ada titik A 2,3 ditransaksikan dengan matriks transaksi minus 3,4. Nah, ditanyain bayangannya. Berarti kan tinggal kita jumlahkan saja titik awalnya dengan matriks transaksinya. Berarti si 2-nya ini kita tambahin sama minus 3, dan si 3-nya ini kita tambahkan sama 4. Sehingga bayangannya itu adalah min 3 tambah 2 adalah min 1, 4 tambah 3 adalah 7. Berarti bayangannya itu sekarang titiknya berubah menjadi min 1,7. Kayak gitu. Setelah itu kita masuk ke refleksi atau pencerminan. Nah, di sini terbagi-bagi lagi pencerminannya. Yang pertama kita pencerminannya terhadap titik 0,0. Jadi pusatnya itu dia di sini. Di 0,0. Nah, nanti setiap cermin yang berbeda berarti nanti dia pun matriks refleksinya juga beda-beda. Makanya sebenarnya rumus dari transformasi itu banyak. Kalian nanti tugasnya itu adalah merangkum semua matriks yang sudah kita dapatkan dari matriks translasi, pencerminan, rotasi, dan juga dilatasi. Oke, di sini dia ada titik kan, pencerminan terhadap titik ini. Berarti kan kalau kita lihat salah satunya nih di sini ada A 6,3, berarti A aksennya akan menjadi minus 6, minus 3. Berarti dari sini kelihatan sebenarnya dia itu si X-nya itu tandanya berubah dan si Y-nya pun akan tandanya berubah. Makanya di sini matriksnya itu min 1, 0, 0, min 1 berdasarkan aljabar yang kemarin sudah kalian pelajari. Kemarin kan saya sudah memberikan tahap-tahapnya kan. Nanti dia pakai eliminasi. Maka nanti didapatkan matriks minus 1, 0, 0, min 1 untuk matriks pencerminan terhadap titik 0,0. Lagian kalau di sini kalian kaliin juga bener nih, X aksen sama dengan nih kalau kalian kaliin nih aksen. Nah, ini kan bener ya, min 1 kali X ditambah 0 kali Y, min X kan. Terus Y aksen sama dengan yang ini 0 kali X kan 0, min 1 kali min Y. Kan bener ya, berarti kalau dia matriks pencerminan terhadap titik 0,0 berarti dia X dan Y-nya masing-masing dikalikan sama minus. Kalau menggunakan matriks berarti harus dikalikan dengan matriks min 1, 0, 0, min 1. Nah, contohnya ya sama sama tadi. Kalau dia titik A 1,4 dicerminkan terhadap titik asal 0,0 ditentukan bayangannya, berarti tinggal kamu kalikan dengan matriksnya aja. Matriks dulu dikalikan dengan titiknya, didapatkan bayangannya kayak gitu. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini sumbu X itu yang mana sih? Sumbu X itu yang ini. Nah, ini sumbu X. Yang sumbu X bentar. Stabiloin. Nah, ini adalah sumbu X. Nah, sumbu X, nah itu sumbu X. Nah, berarti kan misalkan titik si C, di sini kan ada titik C 6,3 titik C-nya. Bayangannya adalah 6, minus 3. Dari sini kita bisa simpulin kalau dia pencerminan terhadap sumbu X, nilai X-nya tetap, titik X-nya tetap, tetapi titik Y-nya berubah. Tadinya positif berubah menjadi negatif. Berarti matriks pencerminan terhadap sumbu X ketika kita sudah cari menggunakan aljabar yang kemarin kita sudah pelajari juga didapatkan 1, 0, 0, min 1. Atau kalau kita buat kan sebenarnya bisa S aksen, Y aksen sama dengan ya kan dikaliin ya. Jadi dia harus harus sesuai ketika kalian kaliin. Nah, ini jadi min Y, bener kan? Berarti di sini S aksennya itu tetap jadi X, Y aksennya itu adalah minus Y gitu. Nah, untuk contoh soalnya juga sama. Dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ya tinggal kita kalikan matriksnya itu 1, 0, 0, min 1 dengan min 3,3 didapatkanlah titik
atau bayangan dari si A adalah min 3, minus. Sebenarnya sama aja. Jadi intinya itu kalian mesti tahu matriks dari tiap-tiap transformasi untuk memudahkan perhitungan. Karena nggak mungkin kalian menggambar satu-satu, menghabiskan banyak waktu soalnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pencerminan terhadap sumbu Y? Berarti kita lihat di sini dinamakan sumbu Y. Nah, ini namanya sumbu Y. Aduh, kok susah. Nah, ini sumbu Y nih. Nah, kemudian berarti kalau dia pencerminan terhadap sumbu Y, ya berarti misalnya contohnya si D nih 4,1. Nah, dicerminkan terhadap sumbu D, kan yang namanya pencerminan itu adalah jaraknya itu selalu sama terhadap cerminnya, gitu kan? Berarti kan kalau dari sini ke sini jaraknya 4, berarti dari sini ke sini pun jaraknya 4, tapi dia berada di sebelah kiri. Makanya ini jadi minus 4. Kemudian si 1 tetap berada di atas, nggak berubah. Berarti tetap jadi 1. Dari sini kita dapat kesimpulan, ketika dia dicerminkan terhadap sumbu Y, titik si X-nya berubah. Tadinya positif berubah menjadi negatif. Sedangkan titik Y-nya itu tetap. Sehingga kalau kita rumuskan dengan menggunakan aljabar yang kemarin juga, kita dapatkan matriks pencerminan terhadap sumbu Y itu adalah min 1, 0, 0, 1. Berarti nanti kalian tinggal kalikan dengan titik yang mau dicerminkan aja. Gitu. Nah, kita nanti contohnya kayak gini sama. Ada titik A min 3, minus 4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, matriksnya sumbu Y itu kan ini. Min 1, 0, 0, 1 baru kita kalikan dengan titiknya, dapatlah bayangannya yaitu 3, minus 4. Kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Nah, garis X sama dengan Y itu garis mana sih ini nih? Garis yang pas di tengah-tengah sini. Nah, ini nih. Ya sudah, berarti tinggal kita lihat aja kan, misalkan titik C aja nih. Titik C itu adalah berapa nih? 3, minus 2,3. Ini titik C. Ketika dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, berarti kan jarak dari titik ini ke garis harus sama. Ternyata didapatkan C itu adalah 3, minus 2. Berarti bisa dilihat dari sini posisinya tadinya si X berubah jadi si Y, terus tadinya si Y berubah menjadi si X. Atau kalau kita buat menggunakan rumus matriks itu adalah 0, 1, 1, 0. Gitu. Jadi yang tadinya si X berubah jadi si Y, yang tadinya si Y berubah jadi si X. Untuk contohnya pun sama. Jadi sebenarnya nih bisa kalian pelajari sendiri. Yang penting konsepnya kalian udah dapet. Pencerminan terhadap X sama dengan min Y juga sama, cuma dia gambarnya yang balik ya. Jadi dari sini. Gambar ini adalah gambar X sama dengan minus Y. Ya sama. Cuma dia misalkan contohnya ada titik C sama dengan minus 5, minus 3, berarti nanti C aksennya adalah 3,5. Berarti dia dibalik tandanya juga ikut berubah. Makanya matriksnya itu kita dapatkan 0, min 1, min 1, 0. Jadi kita udah dapat berapa nih? 6 rumus ya. Yang pertama itu adalah rumusnya translasi. Yang kedua itu rumusnya refleksi tapi terhadap titik 0,0. Kemudian yang ketiga refleksi terhadap sumbu X. Yang tadi berapa tuh? Keempat itu refleksi terhadap sumbu Y. Yang kelima adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian satunya lagi yang ini terakhir itu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Nah, kita baru lanjut ke materi berikutnya. Ini contohnya udah sama ya, jadi cuma mengulang aja. Kita masuk ke rotasi. Rotasi itu bahasa lainnya adalah perputaran. Nah, ketika dia berotasi, berarti kita mesti perhatikan itu adalah
titik pusat rotasinya itu di mana, karena itu berpengaruh. Kemudian yang kedua itu yang pasti kita perhatikan itu adalah sudutnya berapa derajat. Kemudian kalian juga mesti memperhatikan sudut yang akan dirotasikan itu berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Karena ketika dia dirotasikan ke sana, itu artinya dia berlawanan arah jarum jam. Ketika dia berlawanan arah jarum jam, berarti dia nanti sudutnya negatif. Tapi ketika dia ke sana, searah jarum jam, berarti nanti sudutnya positif. Kayak gitu. Kita lihat di sini ya. Nah, ini misalnya ada titik atau objek di sini adalah si A adalah cos alfa, sin alfa, ini ada R-nya ya. R ini adalah jari-jari, misalkan ada suatu lingkaran dengan jari-jari sekian adalah R-nya. Gitu. Berarti kan A itu titiknya X, Y. Berarti X-nya itu adalah R cos alfa dan Y-nya itu adalah R sin alfa. Ini kalian sudah pelajari ketika kelas 10 yaitu trigonometri. Harusnya sih paham ini kenapa bisa dapat kayak gitu. Nanti hasil rotasinya jadi begini. Aksen. Yaitu R cos alfa plus beta, R sin alfa plus beta. Sehingga kalau kita buat matriksnya nanti bentuknya kayak gini. Ketika ada titik A, X, Y dirotasikan dengan titik pusat. Titik pusatnya itu adalah P, Q dengan sudut alfa. Nanti bayangan itu akan menjadi, rumusnya akan menjadi cos alfa min sin alfa, sin alfa cos alfa, cos min sin cos sih biasa sih ngapalinnya. Cos min sin cos dikalikan dengan X min P, Y min Q ditambah P plus Q. Nah, biasanya soal-soal yang standar itu titik pusatnya itu nggak jauh-jauh dari 0,0. Jadi sebenarnya kalau dia 0,0 P sama Q-nya ya hilang. Jadi biasanya kita rumusnya cuman S aksen Y aksen sama dengan cos min sin cos, kemudian dikalikan dengan titiknya gitu. Dia agak jarang sih kalau pusatnya nggak 0,0, cuman memang suka ada yang pusatnya nggak 0,0. Kalau di pusatnya nggak 0,0 berarti kita pakai rumus ini karena dia P sama Q-nya ada gitu. Tapi ketika dia pusatnya 0,0 berarti kita cuman cukup ini aja yang kita pakai. Karena dia P sama Q-nya hilang. Gitu. Karena dia 0 kan? Gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan ada contoh ada titik A minus 2,3 dirotasikan dengan pusat 0,0, berarti di sini kan P sama Q-nya 0,0 ya, berarti pakai rumus yang tadi aja. Yang cos min sin cos ya. Yang langsung cos min sin cos min sin cos gitu dikali sama X gitu aja. Di sini dia berlawanan arah jarum jam, berarti saya balik nih. Berlawanan arah justru dia positif. Oke, berarti yang tadi kita hapus ya. Ketika dia berlawanan, dia justru positif. Ini saya hapus, soalnya saya suka kebalik. Jadi mohon maklum. Ini dihapus dulu, ini juga dihapus. Berarti dia kalau berlawanan itu dia positif. Sana ya. Itu positif, kalau dia searah justru dia negatif. Oke, berarti contohnya gini ya. Kan dia sudah ada nih sudutnya 90 derajat, alfanya berarti udah ada, berarti kan 90 derajat positif. Karena di sini berlawanan arah. Berarti tinggal kita cari cos 90 kan 0. Sin 91 ada minusnya di depan. 1, 0 dikalikan sama titiknya minus 2 sama 3. Menggunakan perkalian matriks yang baris kali kolom biasa. Jadi yang kemarin kalian pelajari matriks berguna banget ini. Konsep-konsepnya buat materi transformasi geometri. Ya udah berarti kita dapatkan minus 3, minus 2 kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah dilatasi. Arti dilatasi itu apa sih? Arti dilatasi itu adalah dia diperbesar atau diperkecil suatu titiknya terhadap titik pusat. Jadi dia ada titik pusatnya terus ada faktor skalanya, dia diperbesar atau diperkecil.
gitu. Dan dia harus tahu dia pusatnya di mana. Cuma biasanya dilatasi itu hampir rata-rata soalnya itu titik pusatnya adalah 0,0. Sama kayak tadi yang rotasi. Jadi misalnya dia ada suatu titik A, nih ada titik A, kemudian dia ada aksen di sini. Berarti kalau misalkan dia punya pusat di sini pusatnya 0,0, kita akan membuat suatu segitiga. Kalau kita apa namanya tuh? Kita gambarkan jadi kayak gini. Nah, ini kan dia akan sebangun antara segitiga. Ini O, terus ini misalkan apa ya lambangnya. Misalnya dia lambangnya itu adalah Z, yang nggak ada aja. Berarti di sini adalah Z aksen. Berarti kan dia mengubah bentuk dari suatu titik itu. Karena kan kalau misalnya kita bikin titik, kita bikin suatu segitiga dari titik A dan O, berarti kan kita dapat segitiganya kecil kayak gini kan. Kemudian ketika dia dilatasi dengan suatu faktor skala, dia akan diperbesar. Berarti dia mengubah bentuk. Beda sama rotasi, refleksi, dan translasi, dia nggak mengubah bentuk. Jadi bentuknya tetap begitu-begitu aja. Sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, di sini apa sih nih maksud faktor skala? Nah, ini kan titik pusatnya udah ada ya, 0,0. Faktor skala itu adalah perbandingan dari suatu jarak dari si titik pusatnya ke titik itu. Jadi saya misalkan mau ngambil yang bawah aja karena yang namanya perbandingan, kalian mau bandingin OA per OA aksen atau OZ aksen itu sama aja perbandingannya, namanya juga sebanding. Nah, yang namanya faktor skala K itu adalah OA aksen perbandingan antara bayangan dibagi dengan aslinya. OA aksen itu adalah berapa nih? Jangan OA aksen deh, kan sama aja tadi ya, sebanding. Berarti kita pakai yang OZ aksen. Berarti faktor skalanya itu adalah, ini kan 2, 3, 4, 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan 6 dibagi sama OZ-nya itu adalah 2. Berarti faktor skalanya 3. Artinya si titik ini akan diperbesar sebanyak 3 kali jaraknya terhadap pusat. Kayak gitu. Jadi jaraknya akan lebih jauh dari pusatnya. Itu namanya dilatasi. Nah, ini diperbesar. Kalau diperbesar artinya dia akan menjadi lebih jauh. Nah, ini contohnya berarti sebenarnya ternyata kalau dilatasi itu, kalau dia pusatnya 0,0, berarti artinya tinggal kalian kalikan dengan faktor skalanya aja. Ini kan tadi faktor skalanya 3, ya berarti tinggal kalian kalikan 3 aja nih si A-nya. 3 dikali 2,2 berarti 6,6 kayak gitu. Itu maksud dari dilatasi. Ketika dia pusatnya 0,0 berarti masing-masing titiknya itu tinggal kalian kalikan dengan faktor skalanya. Nah, di sini ada kesimpulan nih. Bangunan yang diperbesar atau diperkecil atau dilatasi bahasa lainnya dengan skala K dapat mengubah ukuran. Atau tetap ukurannya, kalau tetap ukurannya itu kalau K-nya 1. Nah, tapi tidak mengubah bentuk. Jadi misalkan tadinya bentuknya segitiga, ya nggak akan berubah menjadi persegi. Pasti bentuknya segitiga juga. Nah, jika faktor skalanya itu adalah lebih dari 1, maka bangunan akan diperbesar dan letaknya searah. Tapi kalau dia sama dengan 1, dia nggak mengalami perubahan ukuran tetap. Sedangkan kalau K-nya antara 0 sampai 1, dia diperkecil, tapi dia searah letaknya. Kalau min 1 sampai 0 diperkecil, cuman letaknya itu berlawanan arah. K-nya min 1 dia nggak berubah bentuk, tapi dia berlawanan arah. Sedangkan ketika K-nya kurang dari min 1, dia diperbesar tapi berlawanan arah. Contohnya yang mana sih? Contoh yang ini nih. Kita cari ya. Ini kalau si D searah ada di kanan semua nih. Kan D-nya ada di kanan. D aksennya di kanan juga. Ini dia A aksen juga ada di kanan. Misalnya yang mana? Di sini nggak ada. Ini terhadap pusat ya. Pusatnya ini berapa nih? Oh, ini 9,0. Nggak ada contohnya di sini berarti. Misalnya kita bikin contoh aja deh.
Misalnya di sini adalah 1,2 ya. Ini titik X, Y. Ini faktor skalanya 0,0 aja. P-nya. Kemudian di sini ada titik misal titik apa ya? Titik A aja. Itu adalah 1,2. Terus yang dinamakan, misalkan dia mau diperbesar sebanyak K-nya -2. Berarti kan tinggal kalian-kalian aja ya. Hasil bayangan itu adalah -2 kali 2 -2. 2 kali -2 adalah -4. Berarti kan nanti gambarnya ada di bawah dan di kiri. -2, -4. Sini kira-kira. Sini. Itu adalah A aksennya. Nah, berarti kan kelihatan ya. Nah, dari sini ke sini adalah OA, di sini adalah O aksen. Berarti kan dia berlawanan kan. Tadinya si A-nya itu adalah di atas kanan, dia malah di bawah kiri. Kayak gitu maksud dari faktor skala yang dia negatif. Nah, contoh soalnya sama. Nah, ini adalah rumus dari matriks dilatasi. Jadi tinggal dikalikan K-nya aja ini. Cuman ini titik pusatnya itu ada P, Q. Kalau misalkan dia nggak ada titik pusatnya itu 0,0 ya berarti cuman X aksen Y aksen itu adalah K kali X aja. Tapi kalau dia titik pusatnya ada bukan 0,0 ya berarti pakai rumus ini yang panjang ini. Nah, ini kebetulan contohnya pusatnya 0,0, berarti kan tinggal dikalikan sama 3 aja masing-masing titiknya. -2 kali 3 -6, 3 kali 3 9, selesai. Nah, udah selesai hitungan kita hari ini transformasi, matriks transformasinya. Nah, sekarang kalau tadi kan bentuknya itu, bentuk soalnya itu transformasi terhadap titik ya. Jadi kita mencari bayangan dari suatu titik. Nah, gimana caranya mencari bayangan dari suatu garis? Nah, saya contohin ya. Misalkan contohnya itu adalah translasi. Yang pertama, ada suatu garis K, persamaannya kayak gini nih. 2X minus 3Y plus 4 sama dengan 0. Ditranslasikan dengan matriks translasi -1, -3. Tentukan bayangan garis tersebut. Nah, yang mesti kalian ingat adalah rumusnya dulu ditulis. X aksen, Y aksen. Itu adalah matriks translasinya si A sama B-nya berarti kan -1 -3 ya di sini. Ditambah, nah biasanya kan kalian nambahin sama titiknya, tapi kan ini bukan titik, makanya masih dalam bentuk variabel X sama Y. Gitu, berarti X aksen Y aksennya akan sama dengan -1 tambah X, -3 tambah Y. Nah, yang mesti kalian ubah adalah harus jadi X-nya harus kita substitusikan. Jadi si X ini akan kita ubah menjadi bentuk aksen-aksen. Yang X-nya itu menjadi X aksen, yang Y-nya itu akan kita ubah menjadi Y aksen. Jadi harus ada berubah menjadi variabel aksen-aksen. Jadi nggak boleh bentuknya normal X sama Y lagi. Nah, berarti ini kita samain aja menggunakan kesamaan matriks. Berarti kan X aksen sama dengan -1 tambah X. Dari sini kita dapat X itu sama dengan X aksen tambah 1. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya Y aksen sama dengan -3 tambah Y. Berarti Y itu sama dengan Y aksen tambah 3. Setelah kalian udah dapat, baru kalian substitusikan ke persamaan garis yang diketahui ini. Berarti kan kita punya 2X plus 3Y plus 4 sama dengan 0. Input aja atau disubstitusikan 2 kali X aksen tambah 1 ditambah 3 kali Y aksen tambah 3 tambah 4 sama dengan 0.
Nah, berarti kita tinggal jabarkan aja, berarti kan 2X aksen tambah 2 tambah 3Y aksen tambah 9 tambah 4. Oke, jadi kita lanjutin kan. Tadi kan sudah dijabarkan ya. Jadi di sini kita sederhanakan. Kita dapatkan 2X aksen ditambah 3Y aksen ditambah sama 9 tambah 4 tambah 2. Berarti berapa nih? Oh, ini tandanya bukan soalnya ditambah dikurang sih ini. Dikurang toh. Saya pikir ditambah. Ini soalnya dikurang. Ini soalnya dikurang nih. Saya salah ya. Diralat. Jadi ini dikurang. Saya nggak tahu. Tadi soalnya kayak ke garis. Pantesan beda hasilnya dengan jawaban yang di buku. Yang di sini. Ini minus ya soalnya ya. Tapi intinya konsepnya sama. Ini kan minus 3Y aksen, berarti minus 9 ya. Berarti kan 2X aksen minus 3Y aksen, 2 tambah 4, 6, 6 kurangin 9 itu adalah minus 3. Nah, ini adalah persamaan garis setelah bukan cerminnya tadi ditranslasikan. Jadi ini adalah hasil pencerminannya karena dia sudah aksen. Setelah itu pasti jawabannya aksennya dihilangin. Setelah udah aksen nih hasilnya, jangan lupa dia dikembalikan lagi, aksennya nggak usah ada. Gitu, ini adalah jawabannya. Nah, begitu juga dengan refleksi. Kalau ada garis dicerminkan terhadap sumbu X, ya berarti pakai rumusnya dulu. Nah, rumusnya itu kan X aksen Y aksen sama dengan ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X. Kita punya rumus tadi, rumus matriks pencerminan terhadap sumbu X, yaitu min 1, 0, 0, min 1, XY. Jadi ketika dia persamaan garis, itu jangan ditulis X sama Y-nya. Kalau tadi contoh yang awal-awal X sama Y-nya ada karena dia titik. Nah, dari sini kita dapat nih X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Kita tulis dulu ya biar kalian lebih paham. X aksen sama dengan X. Nah, kan kita butuh X-nya kan? Berarti kan X-nya kita punya X aksen. Kita butuh X-nya karena kita mau input si X-nya. Terus satunya lagi nih, yang pertama. Yang kedua itu adalah Y aksen sama dengan minus Y. Berarti kita punya Y itu adalah minus Y aksen. Setelah dapet, kalian bisa substitusikan ke persamaan yang diminta, yaitu 3X minus 2Y minus 5 sama dengan 0. Berarti kan 3 dikali X-nya itu adalah X aksen minus 2 kali Y-nya itu min Y aksen kurangin 5 sama dengan 0. Berarti kita punya 3X aksen plus 2Y aksen kurangin 5 sama dengan 0. Setelah udah diaksenkan, sudah dapat aksennya, kita kembalikan lagi atau kita hilangkan aksen-aksennya. Nah, inilah kita mendapatkan bayangannya. Gitu. Untuk yang lain pun juga sama ya. Untuk yang rotasi, yang dilatasi caranya juga begini. Kalau dia pertanyaannya garis, kalau dia pertanyaannya itu adalah titik mencari bayangannya, berarti tinggal input X sama Y-nya aja langsung. Tapi kalau udah ngomongin garis, ya berarti kita pakai gini dulu cara pengerjaannya atau tahap pengerjaannya. Nah, sekarang kalian ada tugas ini. Nah, nanti tugas ini bisa kalian foto. Bisa kalian foto di sini atau nanti saya taruh di Google Classroom-nya buat nanti kalian sekalian upload hasil yang telah kalian kerjakan. Oke. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu kemungkinan adalah komposisi. Jadi dia itu
lebih dari satu kali transformasi. Kalau tadi kan contohnya cuma satu transformasi aja ya, apa refleksi, apa cuma rotasi doang, apa transaksi doang, tapi nanti udah gabungan lebih dari satu transformasi kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis videonya. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.